Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terhormat Pak Imam, ya, senior saya di pesantren Ustaz Muhammad, ya, beserta ustaz-ustaz yang hadir pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan pemuda-pemudi, ya, Arab bangsa. Ya, kalau misalnya kita sering membaca berita bahwa nanti itu pada tahun 2045 itu tepat 100 tahun Indonesia. Kalau dalam sejarah setiap bangsa-bangsa yang pas 100 tahun itu biasanya memiliki warga atau masyarakat yang umur produktivitasnya itu sangat tinggi. Jadi anak-anak mudanya banyak sekali. Jadi pas 100 tahun kemudian 2045 kita semua yang sebagai di sini. Kalau kita ini di belakang layar nih, kalau tidak di bawah tanah. Jadi sekarang ini persiapannya itu harus memang bagus sekali. Dan kenapa banyak sekali tantangan yang kita hadapi sekarang? Ya, yang paling besar tantangannya itu ini. Yang datang pada santri ini, ada yang pegang HP santri. Tidak, kalau memang mungkin yang remaja masjid itu pasti pegang HP. Ini kan pasti dirasain bagaimana tantangannya itu ini. Ini tantangannya luar biasa sekali. Pokoknya kalau mau kita dapat akhirat yang paling bagus ada di sini, seperti sekarang yang kita live mungkin kita videokan, itu kan bagus sebenarnya. Jadi mulai dari yang paling bagus, yang paling positif, sampai yang paling negatif ada semua di sini. Nah, tergantung daripada kita, SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi acara-acara semacam ini itu sangat perlu diapresiasi, sangat perlu untuk didukung. Ya, alhamdulillah, meski kita ini mengadakan hal yang seperti ini. Jarang-jarang, ya, saya pernah bercerita sama Ustaz Muhammad bahwa ya bercita-cita, ya, saya memang mengakui beliau ini kalau mengurus sesuatu. Waktu masih di Bidung itu, puncak keluasannya itu TPA itu di masanya beliau banyak sekali santrinya. Nah, sekarang di sini lagi, boleh jadi orang di sini boleh ada lagi. Saya bercerita dengan beliau itu bahwa banyak itu biasa santri kalau TPA bagus bacanya, sama rajin ke masjid. Tetapi peran TPA setelah TPA, ya, pasca TPA, ya, setelah sudah jadi SMP, SMA, mahasiswa, sudah mulai menurun. Kenapa? Karena tidak ada wadahnya. Ada wadah rumahnya masjid, tetapi tidak terlaksana. Ramadhan pengaruh kegiatannya. Nah, jadi alhamdulillah masjid kita ini itu luar biasa sekali. Ada dibuat seperti ini. Tadi saya lihat di status kemarin ada campingnya dan lain sebagainya, luar biasa sekali. Syiar-syiar seperti itu, kalau orang lain tidak bid'ah, tetapi kita mengatakan memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah, hal-hal yang baik. Itu harus diperbanyak hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kegiatan-kegiatan anak muda itu dimasukkan unsur-unsur Islami, sehingga bukan maksiat yang ada di dalam situ, tetapi ibadah. Jadi syiar itu bukan syariat, bukan agama struktur itu. Kalau seperti salat itu namanya syariat, ya. Seperti mengaji syariat itu, seperti kita naik syariat itu tidak boleh ditaati. Contoh misalnya, ada anak santri itu kan anak muda yang kuat. Saya kok Ustaz, pokoknya kalau salat duhur itu saya bisa salat sampai 10 rakaat. Bisakah saya salat duhur 10 rakaat? Karena saya masih kuat
misalnya kalau pelaksanaan seperti itu kemarin itu kita adakan camping dan lain sebagainya, itu adalah syiar itu. Ya, syiar. Ini antara syariat dan syiar tidak ada bedanya di akhirat. Sama-sama ada pertanggungjawabannya. Sama-sama ada pertanggungjawabannya. Kita pergi ke masjid itu ada pertanggungjawabannya. Kita pergi ke mall ada pertanggungjawabannya. Dan tidak ada. Kita pergi ke mall, mungkin kita ke sana, ternyata kita sampai sana bergerak dengan buku atau pergi refreshing tanpa melihat hal-hal yang lain-lain. Kemudian kita salam juga di mall. Itu kan ada pahalanya. Kita pergi ke masjid, tetapi kita pergi ke masjid sembarang dimiliki. Itu beri cerita orang itu dan sebagainya. Itu kan juga ada dosanya kalau seperti itu. Jadi sekali lagi semua aktivitas kita di dunia ini itu adalah pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sama semua. Ibadah kah bukan ibadah ada semua. Ya, makanya itu kalau kita ya hal-hal yang baik itu walaupun tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu termasuk bid'ah hasanah. Seperti yang kita lakukan itu luar biasa sekali. Daripada melakukan camping lain-lain ini, perginya nyanyi tidak jelas, kemudian di video ini yang mungkin ada nih, ya Allah biasakan ada di minuman-minuman lainnya, ada nih interaksi-interaksi yang di luar batas dan lain-lain sebagainya. Ya lebih baik diganti seperti itu. Kita mengaji bersama, salat bersama, dan berhala dan lain-lain sebagainya. Saya yakin dan percaya tercatat di mereka terhati itu semua. Ya, adik-adikku, ya Ustaz yang hadir pada malam hari ini, anak muda seperti kita sekarang ini itu penting untuk kembali atau membahas lagi masalah yang biasa dianggap sepele oleh orang lain. Karena sekarang itu banyak orang yang tinggi sekali bacaannya, tetapi kalau hal-hal yang mendasar biasanya tidak. Itu menganggap enteng misalnya masalah najis, menganggap enteng masuk ke WC. Karena sekarang ini di mana ada masjid, rata-rata masjid itu pasti WC-nya kalau laki-laki berdiri. Ya, kalau misalnya lain-lain kalau perempuan kan pasti masih jauh dan lain-lain. Tapi biasanya orang akan menganggap enteng ini. Dan itu kalau kita lihat itu WC-WC yang berdiri ya yang laki-laki, itu kemungkinan besar itu bisa saja itu kemungkinan besar sekali kemungkinan bahwa pakaian kita akan bernajis. Coba kita perhatikan baik-baik. Dan itu biasa kita anggap enteng. Padahal di dalam syariat ini berarti sesuatu yang sudah dibungkus oleh Allah, tidak boleh lagi diotak-atik. Kalau pakaian yang bernajis itu otomatis tidak terpenuhi syaratnya salat. Kalau tidak terpenuhi syaratnya salat, kalau dalam ilmu fikih syariat itu tidak sah. Coba kalau misalnya kita kencing, misalnya kencing dalam keadaan berdiri itu memang kalau ada proses berdiri itu. Yang pertama, kalau kita kencing itu percikannya kemana? Itu pasti ada biasa itu. Percikannya ke celana, percikannya ke sarung. Itulah kalau misalnya kita putar keranjang, airnya kemana? Ke air kencing. Itu otomatis itu percikannya nanti ke payudara. Itu kehati-hatian seperti itu harus betul-betul. Makanya terserah kalau kami itu kalau masih ada di WC tunggu lagi sampai masuk ke dalam WC. Kenapa? Karena besar sekali kemungkinannya kalau kita kencing di proses yang berdiri itu menyebabkan kita bernajis. Dan kalau kita bernajis otomatis ya inna Allah ta'ala la yaqbalu salata illa bitahur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat kecuali kita dalam keadaan suci. Ini baru satu bentuk. Permasalahan ketiga, bentuk yang lain, contoh yang lain. Ada teman saya di luar itu, beliau adalah penghulu. Tahu penghulu? Tahu? Apa itu penghulu? Iya, kasih menikah orang. Ya, insya Allah nanti ini adik-adik saya ini kalau menikah nanti yang penghulu yang hadapi. Sebenarnya itu di dalam agama ini lebih bagus kalau orang tuanya itu perempuan
kursus calon pengantin. Nah, sekarang kita ada istilahnya gitu. Dulu waktu saya masih menikah tidak ada istilah gitu. Langsung saya perintah terkelola, urus berkas-berkas, selesai kita menikah. Kita disediakan berkas-berkas untuk menikah, buku nikah dan lain sebagainya. Sekarang tidak. Ya sebelum kita melakukan mengurus berkas-berkas, sambil kita mengurus berkas, ada juga kursusnya. Jadi ada Ustaz Hanafi di situ, bagaimana caranya mandi wajib, bagaimana caranya suami istri, kewajiban istri, kewajiban suami dan lain sebagainya. Ada orang yang dihadapi sama teman saya itu ditanya, kita juga mandi wajib. Dia tanya, apa yang mandi wajib? Memang itu kalau sudah melakukan hubungan suami istri saya, terbuka kalau itu pasti begitu bahasanya terbuka. Kalau kita sudah melakukan hubungan suami istri, kita melakukan yang namanya mandi wajib supaya kembali suci. Lalu bagaimana itu? Bayangkan, kita tahu ini si laki-laki ini yang ditanya oleh teman saya itu, dia datang ke kantor KUA itu untuk pernikahannya yang ketiga. Bagaimana dengan pernikahannya yang kedua? Berarti selama ini tidak pernah mandi wajib. Kenapa? Karena tidak mengetahui. Bayangkan. Jadi kalau dia salah bagaimana? Kalau dia misalnya Kalau dia misalnya baca Quran bagaimana? Masuk ke masjid bagaimana? Masya Allah. Makanya saya bilang banyak biasa orang tinggi bacaannya, tinggi pemahamannya, bisa berdebat tentang agama, tetapi kalau hal-hal yang kecil seperti ini yang dianggap enteng seperti ini itu biasa naskipti dan wahdi. Padahal ini yang utama. Menurut Imam Al-Ghazali, ya ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu wajib, ada ilmu sunnah. Yang istilahnya ada ilmu ada ilmu wawasan. Biasa kita itu wawasan kita kasih perbanyak. Berapa jumlah nabi? Gitu. Siapa nabi yang mujizatnya seperti ini? Bagaimana itu ini? Islam itu bagaimana? Moderasi beragama bagaimana? Berarti tinggi sekali pembahasannya. Tapi kalau kita mulai bagaimana itu air yang bisa dipakai, ya berapa itu syaratnya wudu, ya bagaimana tata cara tayamum, bagaimana tata cara salat jamaah qasar dan lain sebagainya. Biasa kita tidak bisa jelaskan, tidak bisa kita praktikkan dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita kembali untuk pelajari. Ya, masyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi, ya kembali saya mengatakan bahwa saya mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh pengurus masjid ini, ya kegiatan yang diadakan untuk para remaja masjid dan lain sebagainya. Ini adalah bekal ini. Karena kenapa? Karena otomatis kita nanti ini akan menjadi orang tua. Sebenarnya kalau kita mau melihat itu kan pendidikan sebenarnya ada dari pusat pendidikan. Ada yang namanya rumah orang tua, ada yang namanya masyarakat, ada sekolah. Sebenarnya untuk masalah fikih sederhana, untuk masalah fikih, masalah mandi wajib, sholat, baca Quran dan lain sebagainya, itu adalah kewajiban orang tua. Itu adalah kewajiban orang tua. Tapi biasanya ini kita diserahkan semuanya ke TPA, diserahkan semua ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kita jadi orang tua, itu yang harus kita perhatikan itu bagaimana caranya ibadah-ibadahnya ke anak. Ya, bagaimana caranya ibadah-ibadahnya anak. Dan ini perlu kita pelajari baik-baik. Karena kalau kita beribadah kemudian ragu-ragu, enak juga dirasa diterima itu saat atau tidak. Tapi kalau kita sudah pelajari, insya Allah tidak ada lagi keraguan, kita pasti yakin. Insya Allah kalau terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, insya Allah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa harus dibahas yang pertama tentang masalah? Atau ada yang mau bertanya silakan, bertanya saja. Itu karena sebenarnya ini fikih ini agak luas ya. Itu kita membahas masalah apa? Wudu, mandi wajib kah, tayamum kah, atau apa? Silakan.
Itu hebatnya di Islamnya. Tidak ada agama lain yang sangat memperhatikan hal-hal yang kecil kecuali Islam. Tetapi kebanyakan orang Islam itu tidak memperhatikannya. Bayangkan, bahkan ada yang dosen yang mengatakan negara mayoritas Islam itu Islam, tapi tidak Muslim. Negara Eropa itu Muslim, tetapi tidak Islam. Jadi mereka menerapkan Islam, tapi tidak menerapkan Islamnya, agamanya, keyakinannya. Kita ini sahabat, kita dan sebagainya, tetapi ya kalau sudah dimakan, makan apa yang bisa buat saja. Sudah kita memang biasa saya itu malah ada anak muda, sementara untuk ini apa? Di gelas sudah itu hasilnya bukannya, ya. Sementara merokok semua itu di mana saya itu sebenarnya itu kalau kita melihat itu kita fikir yang pertama yang diperhatikan oleh Islam adalah tohar, kebersihan, kesucian. Makanya itu kita itu Islam sebenarnya harus suci. Tidak ada itu gambarannya Islam itu lantas saja. Cuma biasanya itu karena orang Islam biasa dia pakai Islam. Contoh saya pakai sumpah, pakai apa? Pakai baju jalabia. Tapi pakai apa itu kalau mendekati, bagaimana baunya? Itu sebenarnya bukan Islam itu. Itu berbahaya itu. Justru kata seperti itu, orang agama yang Islam itu lantasannya Islam. Padahal sebenarnya Islam itu seperti kita sebenarnya bagus bagi kita ya. Rapi, harum dan lain sebagainya seperti itu. Ini Imam Malik itu, Imam Malik radhiyallahu anhu, salah satu ulama terkemuka ahli fikih itu. Beliau itu 5 meter itu sebelum datang orang sudah tahu. Datangnya Imam Malik. Dari apa? Dari harumnya itu. Jadi ada yang harumnya itu beliau itu diketahui itu sudah datang. Rasulullah itu harum terus itu. Tidak ada yang bobo lain. Itu makanya kita itu harus mengikuti itu. Imam Hasan Al-Basri itu putih terus itu bajunya. Bagus sekali bajunya. Makanya kita itu harus mengikuti seperti itu. Ya walaupun kita pakaian sederhana dan lain sebagainya harus dijaga kebersihannya. Sekali lagi masalah kebersihan itu yang utama di dalam Islam. Kemudian ya yang paling pokok kita pakai biasa bersuci itu adalah air. Sebenarnya kalau dalam kitab-kitab fikih yang paling utama dipakai bersuci adalah batu. Kalau kita tahu. Jadi sebelum air sebenarnya kita pakai itu yang paling utama adalah batu. Bagaimana caranya? Kalau dia paling tepat kita, bagaimana caranya itu cium pakai batu? Coba pikirkan. Tetapi sebenarnya ini yang utama. Cuma di belakang ya kita di Indonesia itu umumnya pakai air. Kalau orang Barat itu justru tidak tahu pakai air. Ada pernah itu datang itu kenalan saya itu orang dari Amerika datang ke kampus. Itu lama sekali dia belajar bagaimana cara dicebok pakai air. Karena dia terbiasa pakai tisu. Iya. Mereka tidak terbiasa pakai tisu, tidak terbiasa pakai air. Yang bikin mereka itu lain-lain kalau di Indonesia. Ini yang bikin mereka lain-lain kalau di Indonesia. Ini tisu toilet itu di sana kita dipakai di warung. Jadi kita bulu-bulu itu tisu sebelum ada tisu toilet. Jadi mereka kalau pergi makan orang, aduh, tisu toilet itu disediakan itu kan beda sebenarnya. Makanya kalau yang bulu-bulu itu kasar gitu. Sebenarnya itu bukan tisu untuk muka, tapi tisu untuk yang di belakang. Itu. Tapi tisu kita biasa di warung disimpan. Itu teman saya itu kira-kira sekali gimana kalau begitu tisunya. Waduh, ini tisu apa ini? Tisu untuk belakang, bukan tisu untuk muka. Kalau kita terbiasa tidak ada dirasa, ya itulah perbedaan budaya. Ya. Jadi kalau kita terbiasa pakai air, jadi air, itu air yang boleh dipakai bersuci ada 7. Yang pertama air laut. Jadi air laut itu boleh dipakai untuk bersuci. Nah asin tidak apa-apa asin. Itu boleh dipakai untuk bersuci.
Ada. Itu tidak bisa nih karena saya terkontaminasi itu. Itu lebih banyak cemilannya daripada airnya. Itu jika satu-satu bisa hidup. Itu. Jadi sungai dimaksud di sini saya masuk arti ini ya perlu dijelaskan baik-baik ini. Jadi sungai-sungai di Makassar yang mungkin tidak bisa ya, kecuali sungai-sungai kayak masih di Goa. Kalau coklat airnya bisa dipakai. Yang penting masih coklat gara-gara bergabung dengan tanah. Tapi kalau hitam nih jangan dipakai. Apalagi kalau misalnya itu semua pembuangannya orang menuju ke sungai-sungai ya tidak boleh dipakai. Jadi kalau sungai-sungai yang sudah ada di kota itu tidak bisa. Itu ya. Itu. Kemudian air mata air, maul air. Ya, air dari mata air misalnya ada kalau di kampung kan biasa kalau di Makassar tidak ada. Tidak ada data air di sini. Kalau hari saya lihat ini di rumah itu cantik itu airnya yang jernih sekali dari mata air itu. Mata air jadi selalu keluar itu airnya. Sudah berapa? Sudah 4. Kemudian air salju. Air salju ya kita tidak ada di sini. Tidak ada. Ya, ada di Semarang. Kalau di Semarang ada di ya. Air apa lagi? Air hujan. Air hujan silakan kalau misalnya hujan ya itu bisa ditampung airnya. Yang penting ya dulu itu di tempat saya sama sesuatu itu mondok itu di atasnya sini itu banyak sekali kucing. Siapa tahu nanti misalnya siapa tahu kalau kotornya di bawah di atas itu kucing itu kan air putih bisa memang air putih tapi di atas air kucing ya itu hebat juga itu kucing kalau dia di atas kita di bawah itu siapa tahu nanti ada cuci-cuci piringnya juga di situ masya Allah ya jadi harus dilihat juga nah, kecuali kalau misalnya gentengnya itu atasnya bersih ya silakan ditampung airnya nah begitu. Kemudian terakhir adalah ma'ul barat. Ma'ul barat itu adalah air embun. Air embun. Nah ini anak muda siapa tahu misalnya terbiasa naik gunung, ya naik gunung hari itu biasa itu saja di pulau pisang. Ya atau misalnya ada biasa yang pohon-pohon yang lebar daunnya, itu kan menampung itu air embun. Kalau kita buka itu banyak sekali airnya. Ah itu bisa dipakai untuk bersuci. Bisa dipakai untuk bersuci. Jadi 7 jenis air bisa dipakai untuk bersuci. Bukan yang lain. Ya, jadi saya ulangi. Air sumur, air laut, air sungai, air salju, air dari mata air hujan, dan air embun. Nah, kalau air embun di atasnya motor tidak bisa, harusnya banyak. Dapat airnya di atas air motor kita segini untuk berebut tidak bisa. Harusnya banyak. Ya, itulah biasa yang tersimpan kalau misalnya ada pohon yang lebar daunnya itu tersimpan dalam situ di pelapannya itu. Kemudian lanjut nih, lanjut sedikit. Kemudian air ini terbagi 4. Air ini terbagi 4. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu ada penjelasannya tahir mutahhir ghairu makum isti'mal. Jadi ada air mutlak bersih atau suci mensucikan. Jadi dia airnya itu suci, mensucikan juga, bisa dipakai untuk bersuci. Ya, dan tidak makruh untuk dipergunakan. Yang mana yang kita lihat 7 yang sudah dijelaskan. Ya, mulai dari air laut sampai maul barat, ya air embun. Itu 7 macam itu silakan dipakai air mutlak. Bisa dipakai, ini yang paling utama dipakai. Kemudian yang kedua adalah tahir mutahhir makruh isti'mal. Suci dan mensucikan. Jadi suci airnya dan bisa dipakai untuk bersuci, tetapi makruh
ternyata sudah diteliti oleh ulama-ulama terdahulu, itu panas gara-gara sinar matahari itu bisa membuat kita merakam dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi itu harus dihindari. Itulah yang menyebabkan kita gatal-gatal. Makanya itu dikatakan bahwa boleh dipakai sabunnya. Jadi sabun itu. Tetapi makruh, kurangi pahalanya. Kemudian yang ketiga, tahir ghairu mutahhir. Suci airnya tetapi tidak boleh dipakai bersuci. Suci airnya tapi tidak boleh dipakai bersuci. Bagaimana itu? Suci airnya tapi tidak boleh dipakai bersuci. Yang pertama kalau menurut Syafi'i adalah air musta'mal. Air yang sudah dipakai berwudu atau mandi wajib. Contoh misalnya ada ember ukuran dari 2 kula. 2 kula itu adalah ukuran kolam yang 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, 60 cm tingginya. Jadi kalau ada kolam di rumah atau tempat wadah air, kita coba lihat ukur ki. Kalau tidak bisa diukur ki, liter ki, 216 liter. Jadi kalau tidak ada pekerjaan liter itu. Tapi kalau lebih bagus kalau kita ukur saja 60 cm, 60 cm, 60 cm. Nah, kalau lebih daripada itu kalau misalnya disebutkan dalam ilmu fikih itu mau kullatain, ya termasuk air yang banyak. Ya kalau air yang tidak banyak, itu tadi yang kena musta'mal. Contoh misalnya ember itu saja, misalnya langsung kita berwudu, atau misalnya percikannya kembali ke situ air, maka tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu kedua kalinya. Ya, itu mau musta'mal. Jenis yang kedua yang suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang bercampur dengan benda yang suci lainnya. Contoh misalnya kopi, ya air kopi itu suci, silakan minum, boleh diminum, tetapi tidak boleh dipakai berwudu. Istilahnya pakai susu, betul? Tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ya, apa lagi? Pokoknya kayak ngomong seperti itu. Ya, bagaimana kalau air yang bercampur dengan tanah? Air yang bercampur dengan tanah itu kalau lama bisa berpisah. Tapi kalau digigit teh, bagaimana? Biar 3 hari kesimpan di situ tidak berpisah itu tehnya itu. Itu, ya, Coca-Cola. Itu. Jadi seandainya misalnya ada di sini teman-teman di sini yang naik gunung, itu dia bawa sirup naik, ada sirupnya naik, atau misalnya sudah bikin susu-susu, sudah bikin ekstra jus atau apa, dia bawa naik gunung. Ternyata di tengah perjalanan dia mau kencing, kata, wih, ini airnya aku mau dipakai cewek ini, siapa tahu kopi aku pakai cewek doang. Tidak bisa, lebih baik kita pakai cewek itu adalah disuka. Kalau kita mau tisu, kalau tidak ada pakai daun, kalau tidak ada pakai kayu, ya dan sebagainya yang bisa dipakai untuk membersihkan. Ya seperti itu. Jangan itu. Ya. Atau yang ketiga, tahirul ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Ma'un wajib, air kelapa. Nah ini penting juga ini. Siapa tahu misalnya dari gunung pergi ke menjelajah, dapat ke air kelapa, biar dulu bagaimana banyaknya nanti tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tidak hanya dipakai berwudu ini, ada air kelapa, suci itu dari alam, memang dari alam, tetapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya, kenapa? Karena itu adalah air yang sangat dihormati. Ya, itu. Kemudian yang terakhir adalah ma'un mutanajjis, air yang bernajis. Nah ini sudah pasti, tetapi terbagi dua juga ini. Air yang bernajis, ya apa? Air yang bernajis kurang dari 2 bulan, seperti tadi 60 cm, 60 cm, 60 cm. Jadi kalau ada air yang kena najis, contoh misalnya di rumah ada cicak berlayar, kita sudah kumpulkan air ini, dia apa? Dia berak di situ. Itu ada tarik-tarik, tarik sampai di bawah. Nah, kalau kurang dari 2 bulan berubah atau tidak berubah itu air, karena air itu ada yang 3 sifat
kita ambil itu airnya tidak berbau. Tapi kalau kurang dari 2 bulan, tetap ini harus dilupa semua. Dibersihkan. Kenapa? Karena dia nggak pernah habis. Tapi kalau lebih dari 2 bulan, itu lebih dari 60 cm itu tempatnya itu 60. Nah, itu maka najisnya saja dikasih hilang. Kalau tidak berubah warnanya itu air, atau tidak berubah rasanya, atau tidak berubah baunya. Kecuali kalau bau cincang nih, yang mana? Itu tidak usah lagi dipakai, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau air mengalir? Air mengalir itu tidak ada. Ya, kalau air mengalir, pokoknya bisa dipakai semuanya. Itu tidak ada 2 bulan kalau air mengalir, ya. Itu misalnya kalau ada keran di rumah mengalir terus airnya, itu tidak jadi masalah, dipakai terus saja. Karena itu termasuk maul birika atau maul air dari sumur atau air dari mata air. Ya, itu pembagian air. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi yang bisa kita pakai berwudu, yang bisa kita pakai untuk mandi wajib, bisa pakai untuk cebok istinja, dan kita pakai untuk keseharian kita, baik itu untuk masak dan lain sebagainya. Yang utama itu adalah yang 7 tadi, maul mutlak, ya. Jadi seperti itu. Ya, saya kira ini yang kami sampaikan. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana? Tidak usah malu-malu. Santai-santai saja. Iya, silakan. Kalau misal kan ini kan tadi tuh ada air yang kalau sudah dipakai bersuci seperti mandi wajib, ya, berwudu, terus itu masih ada nih air itu masih ada. Ya. Pakai timba pakai berwudu, terus ada percikan masuk, baru sudah dituang dalam sama ke derita. Ya. Bagaimana itu? Apakah masih bisa? Ya, jadi tentang masalah maul musta'mal sebenarnya ini perdebatan. Berdebat ini para ulama waktu ulama Syafi'i sendiri itu berdebat adakah air musta'mal atau tidak. Itu. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang paling saya lihat itu yang paling kuat itu pendapat ada, tetapi kalau sengaja itu memang aliran airnya contoh misalnya dia berwudu. Ini ember yang dia pakai jadi kembali lagi airnya. Kalau misalnya kita sudah jaga, misalnya sudah jaga dengan baik, nah ada lagi percikannya yang masuk ke tempat itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa kalau kita sudah berusaha untuk menjaga, tetapi masih ada yang masuk, tidak apa-apa. Dan betul-betul kalau ada orang itu yang begini, itu langsung memang jadi tangannya terkasih timba. Ember tangannya terkasih timba itu. Ada kalau kita ambil timba sedikit-sedikit kan, itu tidak apa-apa, ya. Seperti itu. Masih ada? Silakan. Ini penting ini campuran dua semua ini. Jangan lima. Mau nama mencari. Ada bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah dibahas toh? Ya, nanti kita bertanya lagi ya. Yang dibahas ini kali lagi dibahas. Sudah mengerti toh? Jadi Iya. ya. Ada yang bertanya? Ya, Alisa, apa yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Oke. Oke, jadi itulah yang disampaikan tadi oleh Al-Ustaz Dr. Amir ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau itu kita dapat berkahnya. Ya. Saya harap jadi ini pengajian kita ini berlanjutnya di depan lagi. Ya, berkelanjutan setiap malam Sabtu. Saya yang terlambat ya. Jangan dulu ustaznya baru kita yang bertanya. Saya ada lagi dulu di sini baru datang ustaz. Seperti itu ya.
menjemput ilmu kayak begitu. Jadi usahakan minggu depan sudah ada di tempat sebelum kita mulai supaya diikuti semua. Ya tadi manusia yang terlambat tidak diikuti semua seperti itu. Ya jadi saya harap ke depannya dan juga mungkin ke depannya ada yang jadi moderator ya. Salah satu dari itu nanti ya. Ada MC. Jangan saya seperti tadi ya dari mungkin dari remaja atau dari artis. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.